Selamat pagi anak-anak. Baik, jadi pagi hari ini kita akan memulai praktikum enzim katalase untuk menguji enzim katalase dengan kompetisi dasar 3.2, 4.2, kelas 12 semester 1. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, peserta didik mampu menguraikan peran dan sifat enzim katalase pada pH tertentu dengan masing-masing ekstrak. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis mekanisme kerja enzim katalase menggunakan masing-masing ekstrak. Baik, untuk tujuan yang ketiga yakni peserta didik mampu mempraktikkan uji kerja enzim katalase untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada masing-masing ekstrak dengan beberapa perlakuan yang berbeda. Baik, jadi di sini merupakan alat yang akan digunakan. Yang pertama ada pipet, gelas beker, kemudian ada tabung reaksi beserta tabung reaksi, terdapat sarung tangan, kemudian ada juga label, korek api, ada penjepit, terdapat lidi juga, mortar dan alu, pisau, kemudian ada telenan atau talenan, kemudian ada spatula, ada kasa beserta kawat kasa, terdapat tripod, dan terdapat bunsen. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam uji katalase yang pertama adalah buah apel, yang kedua wortel, kemudian ada buah pir, kecambah, tempe, garam, larutan HCl 5%, kemudian larutan NaOH 5%, kemudian H2O2 3%, dan yang terakhir aqueous. Di sini terdapat bahan seperti apel, pir, wortel, dan tempe. Dipotong terlebih dahulu membentuk dadu, kurang lebih seperti ini, kecil-kecil. Baik, selanjutnya untuk kecambah, ini nanti langsung ditumbuk saja hingga halus. Kemudian terdapat bahan garam, ini hanya dilarutkan saja menggunakan air. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan ekstraknya. Yang pertama adalah pembuatan ekstrak dari kecambah. Kita tumbuk hingga halus. Bisa ditambahkan air sedikit saja. Ini adalah beberapa dari bahan uji yang sudah dibuat menjadi ekstrak. Kemudian selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah memasukkan ekstrak ke dalam tabung reaksi, kemudian untuk mengetahui kerja enzim katalase pada pengaruh suhu, kita akan memanaskan tabung reaksi ini ke dalam gelas kimia yang sudah kita panaskan. Selanjutnya, setelah hasil ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, masing-masing tabung akan diberikan perlakuan yang berbeda. Untuk wortel sendiri dilakukan 4 perlakuan yang berbeda. Yang pertama, wortel mentah akan diberikan larutan H2O2 dengan kadar 3%. Untuk wortel mentah yang kedua diberikan HCl dan H2O2 3%. Wortel mentah yang ketiga diberi larutan NaOH dan H2O2 3%. Dan untuk wortel yang telah dipanaskan hanya diberi larutan H2O2 saja. Kemudian untuk apel perlakuannya sama, yaitu H2O2. Untuk buah pir
diberi larutan H2O2, kecambah diberi larutan H2O2, tempe diberi larutan H2O2, kemudian larutan garam juga diberi larutan H2O2. Baik, sekarang kita akan menguji ke masing-masing perlakuan pada bahan uji yang sudah kita buat menjadi ekstrak ini. Perlakuannya nanti ada pemberian H2O2, kemudian pemberian HCl yang mewakili asam kuat, kemudian ada NaOH yang mewakili basa kuat. Nah, tujuan dari pemberian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerja dari enzim katalase itu apabila diberi pH yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mulai pada perlakuan yang pertama, yaitu wortel mentah diberi H2O2. Dan kita tutup dan kita homogenikan. Bisa dilihat muncul gelembung udara ya, tapi cukup sedikit. Nah, selanjutnya kita akan mengujikan untuk mengetahui nyala dari bara api. Nyala ya, nyala terang. Nah, selanjutnya untuk perlakuan yang kedua, kami akan mengujikan wortel yang telah dipanaskan, kemudian yang ditambahkan dengan H2O2. Langsung kita tutup untuk kita homogenkan. Nah, bisa kita lihat bahwa pada perlakuan wortel yang dipanaskan ini tidak ada gelembung udaranya. Kemudian akan dilakukan pengujian yang sama untuk mengetahui kandungan oksigen dari perlakuan yang kedua. Redup sampai mati ya, nyala apinya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada perlakuan yang ketiga, yaitu pengujian terhadap wortel mentah yang diberi perlakuan HCl dan H2O2. Kemudian kita homogenkan untuk membuat suasana asam pada ekstrak yang akan kita uji.
Selanjutnya akan kita tambahkan H2O2. Nah, bisa kita lihat ada penambahan HCl dan H2O2. Itu bisa kita lihat gelembung udaranya sangat sedikit. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah adanya oksigen dalam perlakuan tersebut. Mati ya. Apinya tidak menyala. Selanjutnya untuk perlakuan yang keempat, kita akan memberikan perlakuan pada wortel mentah dengan penambahan NaOH dan H2O2. Kita homogenkan dulu untuk membuat suasana basah pada ekstrak wortel ini. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan H2O2. Kita homogenkan. Nah, bisa dilihat pada perlakuan wortel mentah yang diberi NaOH dan H2O2 itu tidak ada gelembung udara ya. Kemudian selanjutnya perlakuan keempat akan diberikan perlakuan selanjutnya untuk mengetahui oksigen yang ada di dalam wortel mentah yang diberi NaOH dan H2O2. Mati ya, tidak menyala. Nah, selanjutnya pada perlakuan yang kelima adalah pemberian garam dengan H2O2. Homogenkan. Bisa dilihat pada larutan garam yang diberi H2O2 tidak terdapat gelembung udara. Kemudian selanjutnya Kita
akan beri perlakuan sama untuk mengetahui oksigen yang terdapat dalam larutan garam yang telah diberi H2O2. Ya. Baik, selanjutnya pada perlakuan yang keenam ada apel yang akan kita beri H2O2. Bisa dilihat ada perlakuan apel dan yang diberi H2O2, ada gelembung udara sedikit. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang sama untuk mengetahui kandungan oksigen yang terdapat dalam apel yang telah diberi H2O2. Nyala redup ya. Ini nyala redup. Baik, selanjutnya perlakuan ketujuh ada ekstrak pir yang akan kita beri H2O2. Homogenkan. Nah, bisa dilihat ini pada ekstrak pir yang diberi H2O2 ada gelembung udara tapi sedikit sekali. Nah, kita akan melakukan pengujian yang sama untuk mengetahui kandungan oksigen yang terdapat dalam larutan ekstrak pir yang telah diberi larutan H2O2. Nyala redup ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke perlakuan yang ke-8 yaitu kecambah. Ini kita tambahkan dengan H2O2. Pada kecambah yang diberi H2O2 bisa kita lihat ada gelembung udara banyak sekali. Kemudian kita akan melakukan pengujian yang sama untuk mengetahui kandungan oksigen pada ekstrak kecambah yang telah diberi H2O2. Nyala terang ya. Ini nyala terang. Kemudian kita akan melanjutkan ke perlakuan terakhir yaitu tempe. Ini kita masukkan H2O2.
bisa kita lihat pada perlakuan tempe yang diberi H2O2 ini terdapat gelembung sedikit sekali. Kemudian untuk perlakuan yang terakhir juga diberikan pengujian yang sama untuk mengetahui kandungan oksigen dalam tempe yang telah diberi H2O2. Nyala redup ya. Baik, jadi di sini merupakan tabel hasil pengamatan tabung reaksi pertama dengan perlakuan ekstrak wortel mentah plus H2O memiliki simbol plus 2 pada gelembung udara, yang berarti ada cukup gelembung udara dengan nyala api menyala terang. Kemudian tabung reaksi kedua dengan perlakuan ekstrak wortel yang dipanaskan plus H2O2 memiliki simbol min pada gelembung udara, yang berarti tidak ada gelembung udara dengan nyala api tidak menyala. Kemudian tabung reaksi ketiga dengan perlakuan ekstrak wortel mentah plus HCl plus H2O2 memiliki simbol plus pada gelembung udara, yang berarti ada sedikit gelembung udara dengan nyala api tidak menyala. Kemudian pada tabung reaksi keempat memiliki perlakuan ekstrak wortel mentah plus NaOH plus H2O2 memiliki simbol min pada gelembung udara, yang berarti tidak memiliki gelembung udara dengan nyala api tidak menyala. Kemudian tabung reaksi kelima dengan perlakuan larutan garam plus H2O2 memiliki simbol min pada gelembung udara dengan nyala api tidak menyala. Kemudian tabung reaksi keenam dengan perlakuan ekstrak apel plus H2O2 memiliki simbol plus 1 pada gelembung udara dengan nyala api menyala redup, yang berarti pada gelembung udara dengan plus 1 ini memiliki gelembung udara atau ada sedikit gelembung udara. Kemudian pada tabung reaksi ketujuh perlakuan ekstrak pir plus H2O2 memiliki simbol plus 1 dengan gelembung udara di mana ada sedikit gelembung udara dengan simbol plus 1 nyala api yakni menyala redup. Kemudian pada tabung reaksi ke-8 perlakuan ekstrak kecambah plus H2O2 memiliki simbol plus 4 di mana ada banyak gelembung udara atau ada banyak sekali gelembung udara dengan nyala api menyala terang. Dan pada tabung reaksi ke-9 perlakuan ekstrak tempe plus H2O2 memiliki gelembung udara dengan simbol plus 1 di mana ada sedikit gelembung udara dengan nyala api menyala redup. Baik anak-anak, setelah kita tadi telah melakukan praktikum uji katalase, sekarang kita akan membahas dari pertanyaan diskusi yang telah kalian kerjakan tadi. Nah, Bapak memberikan pertanyaan diskusi ini kepada kalian agar kalian dapat memahami materi tentang enzim katalase ini dengan lebih mendalam lagi. Begitu ya anak-anak. Jadi sekarang mari kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jelaskan perlakuan mana yang menghasilkan energi positif, reaksi positif.
Jawabannya adalah perlakuan yang menghasilkan reaksi positif adalah perlakuan ekstrakuartal mentah ditambah H2O2. Perlakuan ekstrak Happel ditambah H2O2, perlakuan ekstrak pir ditambah H2O2, perlakuan ekstrak kecambah ditambah H2O2, dan perlakuan ekstrak tempe ditambah H2O2. Hal ini disebabkan karena enzim katalase telah mereduksi H2O2 menjadi O2, sehingga terbentuk gelembung udara dan menimbulkan bara api yang menyala. Oke anak-anak, pertanyaan yang kedua, apakah fungsi H2O2 pada praktikum yang Anda lakukan? Fungsi H2O2 pada praktikum ini adalah sebagai substrat yang akan diuraikan oleh enzim katalase. Jadi, apabila ekstrak setelah ditetesi H2O2 menghasilkan H2O dan O2, maka pada ekstrak tersebut mengandung enzim katalase. Oke, pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Apakah pada tubuh makhluk hidup terdapat H2O2? Jika ya, apa akibatnya dalam tubuh makhluk hidup tersebut? Serta bagaimana cara tubuh makhluk hidup tersebut untuk mengatasi H2O2 yang ada dalam tubuhnya? Ayo, siapa yang menjawab tidak? Ya, jadi jawabannya ya, di dalam tubuh makhluk hidup itu terdapat H2O2. Tubuh kita, tubuh hewan, dan tubuh tumbuhan terdapat H2O2. Nah, akibat terdapatnya H2O2 ini dalam tubuh makhluk hidup adalah sel-sel tubuh makhluk hidup dapat mengalami kerusakan karena H2O2 merupakan senyawa yang bersifat racun di dalam tubuh. Sehingga cara tubuh untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nomor 4 nih. Bagaimana pengaruh H2O2 terhadap tubuh apabila kadarnya berlebihan? Baik, jawabannya adalah karena sifat dari H2O2 ini tadi bersifat racun, H2O2 ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi, bahkan mematikan fungsi sel. Sel yang harusnya bekerja, melakukan aktivitas metabolisme dalam tubuh kita akan mati. Nah, gitu ya anak-anak. Kemudian pertanyaan nomor 5. Jelaskan tujuan dari pemberian asam dan basah pada praktikum ini. Ayo, tujuannya apa? Oke, jawabannya adalah tujuan pemberian asam dan basah pada praktikum ini adalah untuk mengetahui pH optimum dari kerja enzim katalase. Dapat dilihat bahwa pada pemberian asam yang kuat tadi, yaitu HCl pada ekstrak wortel, hanya menghasilkan sedikit gelembung udara dan tidak menimbulkan bara api. Begitu juga pada pemberian basa kuat, yaitu NaOH, pada ekstrak wortel tidak menghasilkan gelembung udara maupun bara api. Hal ini menandakan bahwa enzim katalase tidak bekerja optimal pada pH yang tinggi maupun pada pH yang rendah. Begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 6. Jelaskan pengaruh pemanasan pada ekstrak wortel pada praktikum yang telah kalian lakukan tadi. Pada praktikum ini pada soalnya. Oke, jawabannya adalah pengaruh dari adanya pemanasan pada ekstrak wortel pada praktikum tadi yang telah kalian lakukan adalah untuk mengetahui suhu optimum dari kerja enzim katalase. Nah, saat ditetesi H2O2 tidak terdapat gelembung udara dan pada saat dimasukkan lidi baranya tidak menyala. Hal ini dikarenakan enzim katalase akan terdenaturasi saat berada pada suhu yang tinggi akibat pemanasan. Oke, pertanyaan nomor 7. Bagaimana pengaruh perlakuan terhadap larutan garam? Jawabannya adalah pengaruh terhadap perlakuan larutan garam yang ditetesi oleh H2O2 tidak terdapat gelembung udara
pada saat dimasukkan lidi dan bara api tidak menyala. Hal ini dikarenakan garam bukanlah makhluk hidup. Jadi pada garam tidak terdapat enzim katalase yang dapat mereduksi H2O2 menjadi H2O dan O2. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Di manakah enzim katalase dapat dihasilkan? Enzim katalase dihasilkan di dalam organel sel peroksisom. Oke ya, ini jawaban untuk nomor 8. Jawabannya, enzim katalase dihasilkan di dalam organel sel peroksisom. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 9. Pertanyaannya berbunyi, tuliskan persamaan reaksi kimia dari enzim katalase. Oke, jawabannya adalah persamaan reaksi kimia dari enzim katalase yaitu 2H2O 2H2O2 jadi direduksi menjadi 2H2O ditambah O2. Seperti ini ya. Kelihatan? Oke. Ada yang menjawab yang lain? Nanti kita cek secara bersama-sama ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase adalah yang pertama adalah suhu. Suhu mempengaruhi enzim katalase, yaitu enzim katalase tidak akan bekerja optimal pada suhu yang tinggi dan hanya bekerja pada suhu yang netral. Jadi baik pada suhu yang tinggi maupun pada suhu yang rendah, enzim katalase tidak akan bekerja. Oke. Faktor yang kedua adalah derajat keasaman atau pH, di mana enzim katalase akan bekerja optimal pada pH yang netral. Jadi tidak asam dan tidak basa, yaitu asam jika kadar pH-nya kurang dari 7 dan kadar basa kadar pH-nya lebih dari 7. Nah, di sini enzim katalase tidak akan bekerja pada kondisi keasaman yang seperti ini, yaitu kondisi asam dan kondisi basa. Enzim katalase hanya akan bekerja pada pH yang netral. Oke. Sekian anak-anak pertanyaan dari diskusinya tadi, soal-soal diskusinya yang telah kalian jawab. Apakah masih ada yang belum dimengerti? Atau ada yang ditanyakan? Mungkin? Oke, baik. Jika sudah tidak ada, semoga jawaban kalian benar semua ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, jadi sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama berarti enzim katalase itu berperan dalam mempercepat proses penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Nah, enzim katalase juga bersifat sensitif terhadap pH yang tinggi maupun pH yang rendah. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah enzim katalase dapat bekerja dengan cara menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Penguraian hidrogen peroksida ini ditandai dengan munculnya gelembung udara dan timbulnya bara api pada lidi. Kemudian kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir adalah berdasarkan kegiatan praktikum, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim katalase yaitu suhu dan derajat keasaman atau pH. Nah, sudah paham kan anak-anak? Baik, sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Bu cukupkan sampai di sini. Dan semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.